Awal tahun 2025 seharusnya menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia dengan gebrakan besar, mendatangkan pelatih-pelatih top dari Belanda, dan memperkuat skuad dengan pemain-pemain anyar. Harapan membumbung tinggi. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia harus menelan pil pahit setelah dihancurkan Australia dengan skor mencolok 5-1. Sebuah hasil yang begitu jomplang dibandingkan pertemuan terakhir di GBK, di mana Garuda mampu menahan imbang tim negeri Kangguru. Kekecewaan pun membuncah di Sydney Stadium. Para fans yang hadir langsung tak mampu menyembunyikan kegeraman mereka. Teriakan Estinggie menggema di seluruh stadion, menambah panas suasana. Di sisi lain, debut Patrick Lee berubah menjadi mimpi buruk. Kekalahan memalukan ini membuatnya harus bertanggung jawab penuh. Tak ada pilihan lain. Evaluasi besar-besaran akan segera dilakukan. Garuda harus bangkit, karena laga melawan Bahrain di GBK sudah menanti. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita Datang dengan kepercayaan diri tinggi, Indonesia membawa harapan besar setelah PSSI melakukan gebrakan besar di awal ke 2025. Ditambah absennya beberapa pilar utama Australia akibat cedera. Banyak yang meyakini Garuda bisa memberikan perlawanan sengit. Namun, di atas lapangan, realita berkata lain. Kepercayaan diri saja tak cukup menghadapi tim dengan segudang pengalaman. Pengalaman tampil di Piala Dunia menjadikan mental para pemain Australia jauh lebih matang. Terbukti, mereka bermain tenang, disiplin, dan efektif. Setiap operan terasa lebih tajam. Setiap pergerakan lebih terorganisir. Sementara di kubu Garuda, meski diperkuat nama-nama anyar, waktu adaptasi yang singkat membuat chemistry belum terbentuk sempurna. Laga ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia, bahwa memiliki pemain mahal saja tak cukup untuk bersaing di level internasional. Diperlukan mental baja, ketahanan, serta kerjasama yang solid. membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita bukti. Dalam laga sengit yang berakhir dengan skor mencolok, Indonesia sebenarnya sempat mendapatkan peluang emas lebih dulu. Hadiah penalti yang diberikan wasit menjadi harapan besar bagi Garuda untuk membuka keunggulan. Namun, Kevin Dix gagal menuntaskan tugasnya. Momen ini menjadi titik balik petaka. Para pemain Australia tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hanya dalam hitungan menit, gawang Indonesia diberondong 3 gol di babak pertama. Di babak kedua, Garuda mencoba bangkit, menguasai permainan, dan terus menekan. Namun, kurangnya chemistry antar pemain membuat serangan tidak efektif. Rasa panik mulai terasa. Bola-bola panjang menjadi andalan. Sayangnya, Australia terlalu disiplin untuk tertipu oleh strategi tersebut. Hasilnya, pasukan Popovich kembali menghukum Indonesia dengan tambahan 2 gol. Sebelum akhirnya Garuda mencetak gol hiburan yang menjadi debut seorang pahlawan baru di lapangan. Namun, apakah cukup? Laga ini menjadi pelajaran besar. Sebab di level internasional, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada kehancuran total. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa, kemenangan sempurna. Kekalahan telak 5-1 dari Australia menjadi pukulan keras bagi para fans Garuda. Ekspektasi tinggi yang menyelimuti laga ini justru berakhir menjadi mimpi buruk. Bahkan, hasil ini jauh lebih menyakitkan dibanding pertemuan terakhir di GBK. Saat Indonesia sukses menahan imbang Australia yang turun dengan skuad penuh, kekecewaan pun membuncah. Ribuan pendukung Garuda yang memadati Sydney Stadium tak bisa menyembunyikan rasa frustrasi mereka. Sorakan keras menggema di seluruh stadion, meneriakan satu nama, Sintayong, sebagai bentuk protes terhadap keputusan PSSI yang menghentikan pelatih asal Korea itu secara sepihak. Para supporter seolah mengingatkan kembali bahwa di bawah asuhan Shin, Garuda pernah bangkit dari keterpurukan. Dialah sosok yang membangun tim ini dari nol, membawa Indonesia kembali bersaing di level Asia, dan menciptakan skuad yang tak hanya berjuang, tapi juga berani melawan raksasa Asia. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di benak semua orang. Mampukah Garuda kembali menemukan jati dirinya? Di setiap
langkah kita melaju bersama mimpi tak ada yang lain. Kekalahan menyakitkan dari Australia langsung mengguncang para fans Garuda. Tuntutan pun menggema, mendesak PSSI dan Patrick Kluivert untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran jika timnas ingin tetap bersaing di babak ketiga kualifikasi. Laga penentuan melawan Bahrain di GBK harus dimenangkan dengan cara apapun. Bayangkan, jika Garuda kembali tumbang di kandang sendiri, amarah supporter bakal memuncak, protes besar-besaran sudah di depan mata, dan tekanan terhadap jajaran pelatih bakal semakin berat. Kini, semua mata tertuju pada Patrick Kluivert. Bisakah dia meracik strategi yang lebih tajam? Atau justru Indonesia kembali terpuruk dan gagal melangkah lebih jauh? Kekalahan 5-1 ini bukan sekadar hasil buruk, tapi peringatan keras bahwa Garuda harus segera bangkit. Kenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Garuda terjebak dalam strategi berisiko tinggi. Patrick Kluivert tampaknya lupa. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan Australia, tim langganan Piala Dunia yang tahu betul cara menghukum kesalahan. Dengan skema 4-3-3 dan garis pertahanan tinggi, Indonesia justru membuka celah mematikan bagi lawan. Dan benar saja, gol kedua Australia di menit ke-20 menjadi bukti nyata bahwa strategi ini justru menjadi bumerang. Nissan Faluilai dengan mudah menembus lini belakang Garuda yang lengah, menciptakan gol yang semakin memperburuk keadaan. Bukankah ini alasan mengapa Shintai yang dulu lebih memilih bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik? Sebuah keputusan yang kini justru dirindukan oleh para supporter. Saatnya Patrick Kluivert belajar dari kesalahan. Jika tak segera berbenah, Garuda bisa kembali terbang rendah di hadapan lawan-lawan besar. Bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Keputusan fatal, Garuda bertarung tanpa perisai di lini tengah. Di era Shin Tae-yong, selalu ada gelandang petarung yang menjadi penjaga keseimbangan permainan. Ivan Jenner kerap menjadi starter, menjadi penghancur serangan lawan, serta memberi keleluasaan bagi Tom Hai untuk mengatur ritme permainan. Namun, Patrick Kluivert justru mengambil langkah berbeda. Dengan menurunkan Hei dan Nathan Chu Aon, lini tengah Garuda menjadi terlalu lunak. Hasilnya, Australia dengan mudah menembus jantung pertahanan Indonesia, menciptakan serangan cepat yang tak mampu dibendung. Bayangkan, jika Job Lopez diduetkan dengan Hai, permainan bisa lebih seimbang. Hei bisa lebih kreatif, sementara Joe berperan sebagai benteng pertahanan pertama di lini tengah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Timnas Indonesia kehilangan sosok kreator serangan. Yang ada hanyalah long ball tanpa arah, membuat para striker kehabisan tenaga. Lihatlah oleh Romeni yang harus bekerja ekstra keras hingga ngos-ngosan di lini depan. Saatnya Patrick Kluivert mengevaluasi keputusan ini. Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi bulan-bulanan lawan yang lebih cerdas secara taktik. Berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Timnas Indonesia terpecah belah di lapangan. Di laga sore tadi, Patrick Kluivert gagal menciptakan kekompakan tim. Jarak antar pemain terlalu jauh, membuat pertahanan Garuda tampak renggang dan mudah ditembus. Situasi ini menjadi santapan empuk bagi Australia, tim yang sudah terbiasa menghadapi intensitas Piala Dunia. Kurangnya koordinasi antar lini terlihat jelas beberapa kali. Celah besar di lini tengah dan belakang memberikan ruang bagi Australia untuk melancarkan serangan tanpa perlawanan berarti. Kini beban berat ada di pundak Kluivert. Jika tak segera menemukan solusi, nasibnya bisa berada di ujung tanduk. Apalagi laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret tahun 2025 akan menjadi ujian besar. Mampukah Kluivert menyelamatkan Indonesia dari kehancuran? Atau justru Garuda akan kembali terpuruk di hadapan pendukung sendiri? Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan. Kekalahan yang menjadi pelajaran. Terlepas dari hasil pahit melawan Australia, Garuda masih punya kesempatan untuk bangkit. Kekalahan ini harus menjadi batu loncatan bagi pemain dan pelatih untuk berbenah sebelum laga kontra Bahrain. Banyak yang berharap Coach Pastor turun tangan dalam menyusun strategi. Jika ia diberikan kesempatan, permainan timnas bisa lebih solid, lebih agresif,
dan lebih menarik untuk disaksikan. Jangan pernah menyerah. Perjuangan belum selesai, harapan masih ada, dan Garuda harus terbang lebih tinggi.